Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu sorof, yaitu kita membahas tentang tasrif. Yaitu tasrif terbagi menjadi dua, ada yang namanya tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Kemarin kita sudah membahas tentang tasrif istilahi. Bagaimana kita mengetahui tasrif istilahi? Bagaimana wazan-wazan tasrif istilahi? Ya, kemarin diulang sekali lagi bahwasanya tasrif istilahi adalah tasrif yang untuk merubah satu kata, satu bentuk kata ke bentuk kata yang lain. Yang dimana ketika kita menginginkan suatu arti, suatu kata yang kita inginkan, maka dari satu bentuk kata itu kita bisa merubahnya ke bentuk kata yang lain. Ya, kita sudah membahas tentang wazan kemarin, ya. Kita juga selalu bagaimana cara mentasrif istilahi, ada sirahnya ya. Sirat fi'il madhi, sirat fi'il mudhari, sirat masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, isim makan, isim zaman, isim alat. Kemarin kita sudah belajar mentasrif dari tasrif yang mewakilkan bina ya. Seluruh tasrif istilahi itu jangan dibatasi dengan bina sahih saja, akan tetapi ada yang namanya bina sahih salim, bina sahih mudha'af, ada namanya bina sahih mahmuz, ada bina mu'tal juga, ada yang mu'tal mithal, ya, ada yang ajwaf, ada yang nakis, ada yang lafif, yang kemarin kita sudah hafalkan. Penting untuk selalu ditegaskan bahwasanya mentasrif itu bukan kemampuan hafalan yang kita pakai, bukan kemampuan kecerdasan yang kita pakai, tetapi sering banyak membaca sehingga kita mampu untuk terampil di bidang pentasrifan ya. Jadi seringnya membaca, seringnya latihan itu menjadi kata kunci untuk mampu menguasai ilmu sorof, yaitu kalau sering kita membaca, sering kita melafadzkan, insya Allah akan ada keterampilan di dalam diri kita untuk menguasai ilmu sorof. Sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang tasrif lughawi ya. Kemarin kita sudah bahas tentang at-tasrif itu. At-tasrif itu ada dua, ada yang namanya tafsir al-istilahi, tilahi begitu. Ada yang namanya tasrif al-lughawi ya, al-lughawi. Pokoknya kita kemarin sudah bahas, lihat di video sebelumnya, diulang-ulang sampai faham tentang video tasrif istilahi. Sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang tasrif lughawi. Jadi tasrif lughawi ini adalah tasrif yang dimana kita membahas tentang masalah domir atau kata ganti ya. Jadi tasrif lughawi itu tidak berurusan dengan makna, akan tetapi perpindahan antara satu domir ke domir yang lain ya. Kata ganti orang, bentuk orang, satu orang ke orang yang lain, jenis orang ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi ada dia laki-laki, nanti mereka laki-laki ya. Pembentukan perpindahan antara satu orang ke dua orang ke tiga orang, antara laki-laki dan perempuan, itu dinamakan tasrif lughawi ya. Nanti kita berbicara tentang domir. Kita masuk pembelajarannya yang lebih dalam. Jadi tasrif lughawi, al-lughawi ya. Al-lughawi ini berbicara tentang domir. Jadi domir itu nanti cara mentasrifnya itu ke bawah. Ini untuk tingkatan pemula supaya mudah mengerti. Ada namanya domir ya. Nanti domir ini berbicara tentang kata ganti orang. Yang pertama ada yang namanya domir huwa ya, yaitu menunjukkan bahwasanya itu adalah dia laki-laki, dia satu orang laki-laki ya. Nanti ada yang namanya huma, yaitu dia dua orang laki-laki begitu. Ada lagi yang namanya hum, yaitu untuk mereka laki-laki, seperti itu. Ini untuk laki-laki, tiga domir ini, huwa, huma, hum, itu diperuntukkan untuk satu orang laki-laki, dia laki-laki dan mereka laki-laki.
Sekarang masuk yang perempuan, yaitu hiya. Hiya itu dia perempuan. Itu satu orang ya. Dia satu orang perempuan. Ada yang namanya huma, yaitu untuk dia dua perempuan. Nanti ada lagi hunna. Hunna, yaitu untuk mereka perempuan. Begitu. Ini harus dihafal domir ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya, sekarang masuk ke domir yang mukhotob, yang orang yang diajak bicara. Itu seperti anta. Ya, untuk satu orang laki-laki, satu laki-laki. Ya, satu laki-laki. Ini kamu ya, pakai kamu satu laki-laki. Antuma yaitu untuk kamu berdua laki-laki. Kamu berdua laki-laki, begitu. Antum, ya, kalian laki-laki, begitu. Kalian laki-laki. Ini untuk yang laki-laki ya. Nanti untuk yang perempuan, anti. Taknya di kasroh. Untuk perempuan, kamu perempuan, satu orang. Antuma, kamu dua perempuan, begitu. Antum, antunna, ya, dia, kamu, kalian perempuan banyak, begitu ya. Jadi ini untuk mukhotabnya. Nanti ada yang mutakalimnya ya, seperti ana, nahnu, ya, nahnu. Ana ini saya, satu orang. Nahnu ini kami, gitu ya. Jadi saya mau perempuan mau laki-laki, nahnu juga sama, kami mau perempuan mau laki-laki. Jadi ditasrif, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, seperti itu. Ini domir ya. Yang kita bahas untuk tasrif lugawi, yaitu pembahasannya tentang fiil yang di dalamnya itu ada istilah domir, yang kadang-kadang domir itu menunjukkan makna rofa, yaitu dimasukkan dengan domir rofa mutaharik. Ada yang domir yang tersimpan, domir yang tidak ada marji'nya, ya, domir yang tidak nampak, ada tersimpan di dalamnya domir, seperti itu. Ini cuman pembahasan, cuman mengetahui bahwasanya domir itu yaitu menunjukkan satu orang berpindah ke dua orang, ke tiga orang, laki-laki ke perempuan, seperti itu ya. Ya, sekarang yang lugawi kita bahas tentang masalah fiil yang bersambung dengan domir, seperti itu. Ya. Jadi di sini saya sebutkan ada huwa untuk mewakilkan isim domirnya. Ada huma, ada hum, ada hiya, ada huma, ada hunna, ada anta, ada antuma, ada antum, ada anti, ada antuna, antuma, ada antunna, ada ana, ada nahnu, begitu ya. Jadi domir ini menjadi kata kunci. Jadi ada yang namanya fiil ya, itu kita lagi mentasrif fiil ini.
ada yang namanya fi'il. Ini lughawi ya, bersifat lughawi. Lughawi. Ini fi'ilnya. Jadi yang bersifat fi'il madhi. Madhin. Begitu ya. Fi'il yang pada urutan pertama yaitu ada fa'ala. Fa'ala. Ain lam. Mengikuti wazan fa'ala. Jadi kita urutkan. Fa'ala ini memiliki domir, di dalamnya tersimpan huwa di dalamnya. Huwa. Begitu ya. Ada huwa di dalamnya, ini huwa. Fa'ala. Sehingga lafaz fa'ala ini diterjemahkan. Fa'ala, dia satu orang. Tadi kita sudah bahas tentang huwa ini adalah dia satu orang laki-laki. Berarti cara terjemahkan lafaz fa'ala yaitu fa'ala, dia satu orang laki-laki sedang mengerjakan, telah mengerjakan. Ini artinya fa'ala memiliki madhi, masa lampau, yaitu waktu yang telah dikerjakan. Fa'ala, dia satu orang laki-laki sedang telah mengerjakan. Ya, seperti itu. Jadi saya ingin masukkan nalar berpikir kita bahwasanya di lafaz fa'ala ini bukan sekedar hanya artinya pekerjaan telah bekerja, akan tetapi ada domir huwa di dalamnya. Lafaz fa'ala tidak hanya diartikan sebagai telah bekerja, ya. Akan tetapi di dalam lafaz fa'ala tersimpan domir huwa di dalamnya. Tersimpan domir dia satu orang laki-laki. Sehingga cara mengartikan lafaz fa'ala itu dengan memakai kata dia satu orang laki-laki. Dia satu orang laki-laki telah mengerjakan. Seperti itu. Dan juga kita tasrifkan yang huma. Cara bacanya seperti ini. Nanti kita melihat bentuknya. Fa'ala. Ya, dengan lamnya itu ditambah alif. Alif tasniyah. Ya, fa'ala. 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 Begitu ya. Berarti cara mentasrifkannya hadirkan dua orang di dalamnya. Dia dua orang laki-laki telah mengerjakan. Fa'ala, dia satu orang laki-laki telah mengerjakan. Fa'ala, dia dua orang laki-laki telah mengerjakan. Ya. Sekarang yang hum. Ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Begitu. Nah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Begitu. Jadi banyak orang laki-laki telah mengerjakan ya. Fa'alu. Begitu. Tambahkan waw jamaah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Begitu ya. Berarti cara menerjemahkan mereka laki-laki telah mengerjakan. Fa'alat. Kalau di sini ada tak untuk hiya, ini untuk perempuan hiya, berarti fa'alat. Ada ditambahkan tak tanis di ujungnya, menunjukkan makna muannats. Ya. Fa'alat. Dia satu orang perempuan telah mengerjakan. Begitu juga fa'alat, fa'alata. Fa'alata, ya, fa'alata, begitu. Fa'alat, fa'alata, fa'alalna, begitu. Ini dua orang laki, dua orang perempuan. Fa'alal, ya, fa'alal, fa'alna, begitu. Fa'alna. Muncul dhamir rafa mutahariknya. Ini nun jamak niswah. Ya. Jadi cara bacanya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alna, dengan lam fiilnya ini disukun. Na di sini ini namanya na jamak niswah. Na yang menunjukkan ini adalah dhamir rafa mutaharik ya. Nanti kita ada wacana yang namanya dhamir rafa mutaharik. Ini semuanya nanti ke bawah itu adalah dhamir rafa mutaharik ya. Nanti kita ada pembahasan atau ada
lafadz yang kita harus mengetahui bahwasanya nanti kita banyak bertemu dengan lafadz domir rofa mutaharik. Domir yang bersambung dengan yang dibaca rofa yang bersambung dengan kalimat fiilnya. Anta juga begitu. Fa'alta. Ya. Ini untuk satu orang laki-laki. Yang diajak bicara. Fa'alta. Begitu. Fa'alta. Setiap domir rofa mutaharik nanti lam fiilnya itu dimabnikan atau ditetapkan dalam keadaan disukun. Semuanya nanti disukun ini. Begitu. Fa'altuma. Tuma. Gitu. Fa'altuma. Fa'altum. Begitu. Fa'altum. Nah, seperti itu. Disukun. Lam fiilnya disukun semua. Ini juga sama. Fa'alti dengan taknya di kasroh. Ya. Fa'alti. Fa'altuma. Begitu. Fa'altuma. Fa'altunna. Begitu. Fa'altunna. Ya. Fa'altu dengan di dhammah akhirnya. Fa'alna. Ya. Fa'alna. Nah, inilah yang saya ingin jelaskan tentang tasrif lughawi. Jadi diartikan dulu. Fa'ala, dia satu orang laki-laki telah mengerjakan. Fa'ala, dia dua orang laki-laki sedang mengerjakan. Fa'alu, mereka laki-laki sedang telah mengerjakan. Fa'alat, dia satu orang perempuan telah mengerjakan. Fa'alata, dia dua orang perempuan telah mengerjakan. Fa'alna, mereka perempuan telah mengerjakan. Fa'alta, kamu satu orang laki-laki telah mengerjakan. Fa'altuma, kamu dua orang laki-laki telah mengerjakan. Fa'altum, kalian laki-laki telah mengerjakan. Fa'alti, begitu ya. Kamu satu orang perempuan telah mengerjakan. Fa'altuma, kamu dua orang perempuan telah mengerjakan. Fa'altunna, ya, kalian perempuan telah mengerjakan. Fa'altu, saya telah mengerjakan. Fa'alna, kami banyak telah mengerjakan. Jadi latihan mentasrifnya. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini mewakilkan bina salim ya. Ini mewakilkan semuanya bina salim. Ini semuanya mewakilkan bina ussalim. Gitu ya. Bina ussalim. Bina salim. Ya. Bina yang dimana tidak ada muskilah. Jadi kalau yang semacam ini nanti kita ada pembahasan tentang laisa laku muskilah misalkan. Ini laisa laku muskilah. Ya, muskilah. Jadi semacam itu. Jadi di dalamnya ini tidak ada permasalahan, akan tetapi nanti kalau kita lagi mentasrif lugawi seperti bina mudhoaf itu nanti ada permasalahan. Kadang-kadang ada yang diidghamkan seperti madda. Madda itu diidghamkan. Madda, ya. Nanti kadang-kadang ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharik dia tidak diidghamkan, ya, tidak diidghamkan. Ya, tidak diidghamkan, malah difak. Madadna. Begitu. Madadna.
Ini awalnya diidghamkan, ini malah dilepas daknya. Seperti itu. Banyak permasalahan pada bina-bina mu'tal ya. Nanti kita akan bahas. Pokoknya yang saya ingin jelaskan bahwasanya tasrif lugawi nanti kita ada pembahasan tentang masalah laisa lahu muskilah dan lahu muskilah. Di dalamnya ada masalah dan di dalamnya juga tidak ada masalah. Kadang-kadang harokatnya itu berubah. Seperti lafaz qala, qolu. Qolat, qolatah, bukan ukul akan tetapi kulna. Ada yang hilang hurufnya. Kulna, ada yang tidak ada hurufnya. Kulta, kultuma, kultum. Kadang-kadang sama ajwafnya, tapi berbeda cara bacanya. Ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bukan bu'na akan tetapi bi'na. Nah, itu perlu diperhatikan yang semacam itu, yang insya Allah kita akan membahas tentang tuntas di video selanjutnya. Mungkin pembahasan ini saja. Perlu dihafalkan, pokoknya dari domir hafalkan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Sekarang fa'ala dari mewakilkan bina salim. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, semacam itu. Nanti kita bahas tentang madda. Madda, madda, maddu, maddat, madata, madatna, madatta, madattuma, madattum, madatti, madattuma, madattunna, madattu, madatna, sona, dan seterusnya. Insyaallah Roma, Rodia, nanti insyaallah kita bahas semuanya satu persatu. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan sedikit gambaran kita untuk mampu memahami tasrif dari bidang tasrif lugawi ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.